Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk pada kali ini ada trending topik yang menyatakan bahwa ada perusahaan yang menyatakan bahwa nahkoda yang tidak memiliki leadership maka dianggap dia belum patut atau belum layak jadi seorang nahkoda. Alasan-alasan tersebut salah satunya adalah yang pertama bahwa nahkoda memang harus bisa memimpin. Perwira ya, kita ambil perwira saja. Perwira harus bisa memimpin. Baik ketika kapal operasi meskipun kapal off. Karena di kapal off itu harus ada kapal repair. Nah, di yang kedua ini yang tentang repair ini yang paling penting. Karena perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka rugi apabila mempekerjakan perwira yang tidak berkompeten atau perwira yang tidak memiliki leadership. Kenapa? Karena apabila perwira tidak memiliki leadership yang baik, maka dianggap mereka tidak bisa bekerja sama. Karena sebuah kapal tidak akan bisa berjalan hanya dengan satu orang atau dengan 10 orang dengan pemikiran yang berbeda. Maka kapal tersebut harus bisa berjalan dengan 10 orang dengan pikiran yang seiring, pikiran yang searah. Itu leadership. Bagaimana cara kita mengarahkan dari 10 kepala dijadikan satu pemikiran, maka berjalanlah sebuah kapal dengan baik sesuai dengan SOP. Salah satunya penyebab dari dampak-dampak kurangnya leadership perwira kapal adalah satu, kapal operasi tidak maksimal, produksi tidak maksimal. Padahal aset terus berjalan, tetapi kenapa kok dirasa perusahaan ini rugi terus? Terlalu banyak repairnya ketika docking luar biasa biayanya, bisa 1-2 M, padahal dalam 1 tahun pendapatannya sangat minim. Banyak anchor karena repair, karena kerusakan dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai di mata perusahaan seorang perwira kapal itu dirasa tidak layak, dianggap tidak layak. Nah, pertama yang harus kita siapkan adalah leadership objektif. Leadership positif. Artinya, leadership objektif dan leadership positif ini adalah pola pikir kita, ya, pola pikir kita ketika kita berada di kapal kita. Jangan pernah menganggap, waduh kapal kita nggak bagus, perusahaan kita nggak bagus. Stop itu semua. Keluarkan itu semua. Itu pertama kali ya. Pertama, leadership objektif dan leadership positif. Ketika kita dapat kapal, baik itu mungkin tengah-tengah atau banyak rekomendasi atau dianggap tidak layak, maka perbaikilah. Repairlah perlahan-perlahan, dirawat. Andaikan itu adalah sebuah rumah tidak bisa bang, oh kita punya duit 100 juta, nggak bisa bikin rumah bagus, maka perlahan diperbaiki. Jangan ketika langsung docking habis duit. Paling baik adalah lakukan sehari-hari. Ketika kamu di rumah, atapmu bocor, hanya baru atap rembes dikit, langsung diperbaiki. Dengan ketika atap rembes dikit, besok aja deh pas ngedok, repair, langsung deh perbaiki. Pelaponnya kena, usuknya kena, gentengnya kena, habis. Maka kita harus berpikir juga, perusahaan itu juga menyiapkan kapal untuk kita. Kita diberi kepercayaan untuk aset itu untuk dijaga dan untuk dioperasikan. Oke ya. Jadi bagaimana caranya leadership positif ini ya? Kita harus kumpulkan 10 orang ini di atas kapal,
kita kumpulkan, kita satukan pikiran kita jadi seiring. 10 orang pasti berbeda pikirannya, tapi bagaimana seorang leadership ini bisa mengarahkan untuk satu tujuan kita, yaitu operasional untung, gajian. Seperti itu ya, salah satunya. Yang kedua adalah repair. Kenapa repair ini masuk ke dalam leadership? Karena seperti ini. Perusahaan itu banyak mengeluhkan bahwa nahkoda itu selalu minta barang repair, tetapi yang sebenarnya ini masih belum penting-penting amat. Dianggapnya seperti itu oleh perusahaan. Menurut nahkoda, ini barang penting sekali. Nah, terus bagaimana? Maka leadershipnya adalah kita kumpulkan kru semua, mana yang terpenting, mana yang rekom minor, dan mana yang major. Setelah itu baru ketemu, oh ini major nih, tolong nih semua. Kalau perusahaan Anda itu adalah perusahaan yang bonafit dan baik, major plus atau minor pun harus diselesaikan. Tetapi apabila perusahaan Anda masih dalam proses perbaikan, masih banyak kekurangan, kemudian masih banyak utang, operasional belum lancar, maka kita yang major dulu. Yang major dulu kita maksimalkan apa. Kalau yang minor bisa nggak kita perbaiki sendiri atau mungkin panggil teknisi kantor gitu. Meskipun diperbaiki sendiri, kalau memang itu sesuai dengan SOP, dengan istilahnya ada kompetensi, misal las, oh las dikit, jangan asal ngelas. Harus ada kompetensi las yang sudah profesional dan lain-lain. Seperti itu. Terkadang jangan pernah kita repair, meskipun itu minor, jangan pernah kita repair tanpa persetujuan nahkoda, dan dari nahkoda minta persetujuan ke kantor. Karena begini, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dan kompetensi yang berbeda. Bahkan dalam satu kompetensi aja ilmunya juga berbeda. Ada yang udah gritnya udah tinggi, ada yang pengalamannya masih sedikit. Dan itu secara praktek itu akan berbeda hasilnya. Misalnya ketika Anda seorang las, Anda ngelas sudah 5 tahun dengan Anda sudah ngelas 1 tahun, pasti sifatnya berbeda. Cara berpikir dalam melakukan sesuatu hal pasti berbeda. Anda seorang nahkoda yang sudah menjadi nahkoda puluhan tahun, berbeda pemikiran ketika menyikapi sesuatu, berbeda dengan yang baru 1 tahun. Ini bukan tentang pintarnya, tapi tentang cerdasnya dalam menyikapi masalah. Maka dari itu, leadership ini penting. Jangan pernah menganggap bahwa nahkoda lebih muda dari kita, dia bukan siapa-siapa. Tidak seperti itu. Hierarki yang utama. Hierarki adalah ketika siapapun yang jadi nahkoda itu adalah pimpinan kita. Meskipun kita lebih pintar dari nahkodanya sekalipun, kita juga harus andap asor. Apa arti andap asor? Kita harus mengerti. Apabila nahkoda tidak bisa, kita bisa, maka kita bukan memerintahkan nahkoda, tapi menyampaikan, ini loh Cap seperti ini. Ini loh Cap seperti ini. Kita tidak menggurui, tapi kita belajar bersama. Seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah repair list. Jangan pernah kita berpikir bahwa repair ini apapun kita harus minta, tapi kita lihat major dan minornya dulu. Memang setiap ada kerusakan kita harus laporkan, kita harus mintakan. Tetapi sembari itu kita juga harus cerdas dalam menyikapi masalah, dalam menyikapi repair ini. Jangan pernah kita berpikir langsung misalnya dari KKM. Nahkoda itu dituntut, nahkoda atau anggap saja perwira ya, segala perwira dek maupun mesin itu dituntut untuk memahami. Untuk bagian engine dia harus bisa memahami dek juga harus bisa memahami mesin. Apalagi nahkoda itu dituntut untuk bisa di segalanya, baik itu dek, baik itu mesin. Meskipun sudah diserahkan kepada KKM, tapi seorang nahkoda dia juga harus ngerti apa yang dikerjakan oleh KKM. Misalnya ketika Anda minta tolong dibuatkan repair aja ya, repair. Misalnya Anda lagi repair AE1 misalnya. Dia ada kerusakan.
Di bagian AE1 dia harus overhaul AE1, AE2, AE3 misalnya. Otomatis ketika seorang nakoda dia nggak tahu, dia hanya bisa lapor ke KKM, Bas, gimana Bas? Gimana kondisinya AE1, AE2, AE3? Aman Pak, ini begini, cap, begini. Kapten hanya bisa, oh begitu, baik. Tapi kita kalau misal dari seorang nakoda kita bisa sambil belajar ke KKM. Bagian apa sih Cap? Oh bagian linernya, oh bagian bospomnya dan lain-lain. Maka paling tidak sedikit demi sedikit kita akan familiar di situ. Contoh misalnya alat-alat keselamatan. Oh alat keselamatan bukan tanggung jawab saya, itu Mualim 3. Tapi jangan salah. Bagian mesin, bagian engine, dia juga harus tahu, oh alat keselamatan berada di sini. Alat keselamatan seperti ini dan lain-lain. Karena apa? Ketika ada kapal insiden, maka yang dituntut untuk bisa menggunakan alat keselamatan bukan hanya dek, tapi juga mesin. Nggak mungkin ketika kapal tenggelam terus kemudian orang mesin dia ngambil AE terus dipakai buat pelampung, kan enggak. Pelampungnya tetap ada di dek. Jadi semua itu harus serasi, selaras, seimbang. Oke? Jadi tadi yang pertama leadership objektif, leadership positif. Kemudian yang kedua repair list. Oke, mudah-mudahan manfaat. Kemudian yang ketiga tentang leadership persuasif. Leadership persuasif itu ajakan. Anggap saja seorang nahkoda itu punya sifat seperti ustadz. Bukan menggurui ya. Persuasif itu ajakan, mengajak. Contoh ketika ustadz menjelaskan, Anda melakukan sesuatu harus dengan budi pekerti yang baik. Contoh ya. Contoh leadership persuasif. Leadership persuasif ini contohnya misal nahkoda ngobrol ke Mualim 3. Hey, Ted, kamu kalau melaksanakan pengecekan perlengkapan kapal, setidaknya kamu coba dulu. Ayo kita repair yang bagus, life jacket dipasang yang bagus, setidaknya setiap saat kita lakukan dengan baik dan benar. Itu ajakan untuk selalu lebih baik. Seperti itu ya. Terus ketika nahkoda perwira semua, perwira baik dek maupun mesin, setiap hari kita upayakan kita pengecekan alat keselamatan. Kemudian kita pengecekan apa yang ada di hadapan kita dan sesuai dengan job desk kita. Kita cek setiap pagi, setiap mau dikerjakan dan setiap mau diselesaikan. Pagi dan sore misalnya. Awal trip dan akhir trip misalnya. Itu persuasif, itu ajakan untuk kita. Ayo di repair, ayo diperbaiki, ayo di monitoring, ayo dicek, dilaksanakan pengecekan, gitu. Meskipun di atas kapal misalnya tidak ada QC yang DPA lah, DPA, tidak ada DPA, tapi paling tidak seorang perwira dia harus tahu, tanpa ada DPA, perwira harus sudah mengerti apa yang harus dia kerjakan dan seperti apa yang harus dia kerjakan. Oke, seperti itu. Jadi harus ada leadership persuasif, berupa kita harus bisa mengajak secara pelan, bukan memerintah ya. Kalau memerintah terkadang leadership untuk memerintahkan sesuatu, terkadang orang ada rasa kayak ngerentek atau sakit hati meskipun sedikit. Meskipun itu harus, tetapi seorang leadership kita pakai yang paling sopan adalah leadership persuasif. Artinya kita mengajak, hey, tolong nih, ya kan? Misalnya kita kasih tambahan tolong saja. Hey, ambilkan life jacket di deck E misalnya. Ambilkan alat pemadam kebakaran, foam dan lain-lain. Dengan ketika, hey, tolong ambilkan. Kata tolong saja itu udah menyelamatkan kata-kata kita. Seperti itu ya. Jadi leadership itu memang lagi disorotin nih. Jadi ada beberapa perusahaan yang memulai ini menganggap bahwa kapal rusak
itu karena perwira yang kurang baik dalam pengoperasian. Artinya bukan cara pengoperasiannya salah, bukan, tetapi juga proses repairnya. Maka ayo kita sebagai orang kapal, sebagai kru kapal, kita berbondong-bondong, ayo kita saling belajar bersama, saling mengingatkan, kita harus satu langkah selalu lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Karena insya Allah mudah-mudahan kita diberi keberkahan apabila kita melakukan itu semua. Karena ingat, yang kita bawa ini aset miliaran. Yang kita bawa ini aset miliaran. Anda dipercaya oleh perusahaan untuk membawa aset miliaran ini, itu luar biasa loh. Jaminan Anda untuk membawa kapal itu apa sih? Paling sertifikat, paling ijazah misalnya. Makanya banyak kru kapal yang ijazahnya ditahan ya. Itu sebenarnya simple. Kalau menurut saya ijazah ditahan itu bukan karena apa, tapi karena aset yang Anda bawa itu miliaran harganya. Bayangkan. Sekarang bayangkan, ada perusahaan di daerah Merak. Muatannya bagus. Tetapi masih rugi. Karena apa? Dia punya 6 kapal. Bayangin. Yang 2 dia operasi dan full terus. Yang 4 repair terus. Akhirnya goyang. Yang satu perusahaan dikorup. Nah, bagaimana perusahaan ini mau Anda tuntut untuk gaji Anda? Sedangkan Anda juga nggak jujur. Kan seperti itu. Nah, maka yang terbaik adalah bagaimana caranya kita saling melengkapi satu sama lain agar lebih maksimal. Sebenarnya ketika perusahaan bilang, kita bingung. Kapal menuntut krunya untuk digaji. Sedangkan pendapatan kapal itu tidak cukup untuk menggaji karyawan. Akhirnya kan jadi dua titik yang disalahkan. Perusahaan menyalahkan kapal, kapal menyalahkan perusahaan. Kenapa kapal tidak operasi dengan baik? Iya, permintaan kita aja nggak dikasih. Akhirnya kapal trouble. Apabila sekarang kita nggak perlu kita menyalahkan perusahaan, kita ke bagian kita saja di kapal. Di bagian kapal saja, apabila nanti ada Anda mudah-mudahan tetap dapat kapal yang baik. Apabila kapal Anda memiliki trouble dan lain-lain, maka kita harus cerdas. Leadership kita harus kita pakai, mana yang major, mana yang minor, dan lain-lain. Kalau Anda pengen tetap gajian, kita maksimalkan, bekerjalah yang baik, kurangi korupnya, istilahnya. Artinya apa? Jangan kita berbuat jujur, bukan kurangi korup ya. Artinya kita semua dari perusahaan dan kapal itu harus balance dalam melakukan berbagai hal. Contoh, misalnya kurangi korupnya itu artinya apa? Ketika kita digaji, kemudian kapal kita anchor, ya, gunakan untuk alat keselamatan, pengecekan. Jangan istilahnya boleh kita santai, tetapi kita digaji. Meskipun kapal off, kita tetap digaji. Maka apa? Kita tetap bekerja. Repair, misalnya ada pengecetan sedikit-sedikit yang masih ngelupas, yang korosi, kita perbaiki ketika off. Itu namanya mengurangi korup. Istilahnya korup waktu ya. Korup waktu. Apabila off, ada jadwal off, ada waktu sekian misalnya. Kita laksanakan untuk drill emergency, drill pemadam, dan lain-lain. Itu sangat baik. Mudah-mudahan itu tertanam di kita, di saya dan di juga Anda. Mudah-mudahan kita tertanam hal-hal seperti itu. Karena kita anggap bahwa kalau kita pengen gajian, ya seorang kru kapal, kita pengen gajian kan sebenarnya ada di kita juga. Seandainya, kita udah maksimal loh. Tapi kenapa gaji kita masih telat? Kita lihat mungkin di kapal lain ada trouble juga, ada insiden juga. Sekarang kapal tersebut ya, ada 6 kapal ini ya, yang 2 ini jalan di Ketapang, di daerah pelabuhan Ketapang. Bayangkan 2 kapal ini
pas lagi tinggi-tingginya ya, muatan lagi banyak-banyaknya, lagi antri-antrinya, dua kapal ini trouble. Yang satu larat, dia ada kerusakan di AE kalau nggak salah waktu itu. Terus kemudian yang satu ini narik kapalnya yang satu ini untuk menepi. Otomatis dia udah kehilangan kurang lebih sekitar 4 trip kalau nggak salah. Dia kehilangan 4 trip. Bayangkan 4 trip dikali sekian juta. Nah, itu salah satu alasan kenapa perusahaan tersebut gak bisa gaji. Jadi di situ bukan perusahaan disalahkan, bukan kru kapal disalahkan, tapi duduk bersama dibalancekan pekerjaannya. Harus ada leadershipnya. Mungkin dari perusahaan dan kapal dia leadershipnya dia nggak seimbang, akhirnya dia nggak kena, nggak nyatu. Maka dari itu harus leadershipnya harus difungsikan, harus ada leadership. Kalau perlu kru kapal leadershipkan semua, didiklatkan aja biar leadershipnya tambah mantap, seperti itu. Jadi seorang pemimpin atau anggota sekalipun harus punya leadership, karena leadership itu kita diajarkan untuk termasuk hierarki ya. Kita tahu dia seorang pimpinan, kita stafnya dan lain-lain, kita harus seperti apa, kita harus bagaimana. Itu seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan ini bukan saya mengajarkan Anda, tetapi kita belajar bersama tentang leadership. Karena leadership itu bisa dibilang bukan hanya ilmu, tapi lebih ke prakteknya. Tapi kita juga butuh teorinya, kita butuh materinya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi seseorang, bagaimana caranya dari kru kurang lebih 10-20 orang bisa dipadukan jadi satu jalur untuk menuju tujuan tertentu, ya kan? Yaitu operasional yang baik, maka itu sangat dibutuhkan leadership yang baik. Oke, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Ini setelah ini ada yang saya kirimkan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, salah satunya adalah tentang leadership ini, apa yang Anda tahu tentang dirimu? Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya kasihkan ke taruna-taruna. Ini setelah ini nanti saya putar jawaban-jawaban dari mereka seperti apa. Nanti baru kita simpulkan secara keseluruhan seperti apa. Tetapi ini bukan merupakan jawaban yang harus benar ataupun salah. Ini tidak ada kebenaran atau kesalahan. Nanti kita simpulkan sendiri seperti apa sih gitu. Ini ada beberapa taruna yang sudah terekam ya. Ada beberapa taruna yang sudah terekam. Nanti kita putar, kemudian kita simpulkan bersama. Ini langsung saya putar tanpa editan biar keren. Selamat pagi Pak, mohon izin menjawab pertanyaan pertama. Saya sudah bisa memerintahkan diri saya sendiri. Contohnya, saya harus bangun pagi untuk berangkat sekolah meskipun badan dingin terus tidur. Untuk pertanyaan kedua, saya belum bisa memahami tentang diri saya sendiri. Siap, terima kasih Pak. Oke, jadi saya tadi tanya ke autor, saya tanya ke dia, apakah Anda sudah bisa memerintahkan diri Anda sendiri? Apakah Anda sudah bisa memerintahkan diri Anda sendiri? Jika belum, bagaimana Anda memerintahkan anak buah Anda? Bagaimana Anda memerintahkan rekan kerja Anda? Apabila Anda saja belum bisa memerintahkan diri Anda sendiri. Masuk akal ya? Nah, si autor ini dia merasa dia sudah bisa memerintahkan dirinya sendiri. Contohnya, Pak, saya ketika malas, saya harus bangun sendiri. Hei, bangun. Maka dia bisa bangun sendiri. Secara nalurinya, secara di dalam hati kita bisa memerintahkan hati kita ketika kita lagi malas-malasan, ketika kita perintahkan, hei, bangun, waktunya kerja, bangun, olahraga misalnya.
Nah, itu memerintahkan diri kita sendiri. Kalau Anda belum bisa memerintahkan diri Anda sendiri, bagaimana Anda mau memerintahkan orang lain? Berarti bagaimana kita harus bisa melatih kita untuk memerintahkan diri kita sendiri untuk bangkit. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tanya, apakah Anda sudah tahu diri Anda yang sebenarnya? Contohnya, jika saya tahu diri saya sendiri. Contoh, saya adalah orang yang ketika melihat orang bersedih, saya akan sangat iba dan saya akan sangat kasihan. Dan terkadang dari situ adalah kelemahan saya. Saya laki-laki tetapi saya mudah menangis apabila melihat seseorang bersedih atau pokoknya saya sedih melihat dia itu sedih seperti itu. Namun saya adalah tipikal orang yang emosi. Saya tipikal orang yang tegas. Ketika saya merasa bahwa saya benar, saya pikir dulu itu memang benar atau salah. Kalau memang itu benar, maka saya kejar itu benar. Jika memang itu salah, saya akan minta maaf saya salah. Itu kelebihan dan kekurangan saya. Berarti saya sudah mengerti sedikit tentang diri saya sendiri. Apabila Anda sudah mengerti diri Anda sendiri, barulah Anda berusaha mengerti orang lain. Jika Anda belum bisa mengerti diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa melihat bagaimana orang lain? Masuk akal ya? Jadi yang pertama, thank you Otor. Yang kedua, Yoga. Selamat pagi Pak, mohon izin menjawab pertanyaan pertama. Apakah kamu sudah bisa memerintah dirimu sendiri? Jawabannya adalah saya bisa memerintah diri saya sendiri. Contohnya ketika saya telat, saya harus bertindak cepat. Itu salah satu contoh saya memerintah diri saya sendiri. Untuk jawaban kedua, soal kedua, apakah kamu tahu diri kamu itu seperti apa? Oke, saya jawab Pak. Saya mengerti diri saya. Saya egois karena saya ingin semua berjalan seperti yang saya inginkan. Terima kasih Pak. Oke, Yoga bilang dia sudah bisa memerintahkan dirinya. Kemudian dia juga sudah tahu bahwa dia adalah seseorang yang egois. Nah, setelah itu bagaimana ketika kamu sudah tahu bahwa kamu egois, setelah itu bagaimana? Silakan direnungkan. Jadi ketika kita sudah tahu sifat kita, maka itu akan menjadikan solusi kita harus bagaimana. Oke, thank you Yoga. Ini selanjutnya. Jin menjawab, nama Billy Tuanani. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu bisa memerintahkan dirimu sendiri? Saya sudah bisa Pak, memerintahkan diri saya sendiri. Contohnya ketika saya selesai pulang sekolah, saya langsung berbicara kepada diri saya sendiri kalau pada jam itu atau waktu itu saya harus bekerja untuk memenuhi kewajiban yang sudah diberikan. Dan untuk pertanyaan nomor kedua, apakah kamu tahu seperti apa dirimu itu sebelum kamu berkomentar? Mohon izin menjawab ini nomor 2. Sejauh ini saya masih mencari jati diri saya Pak. Dan saya juga bingung seperti apa sifat saya. Dan sampai sekarang ini yang paling menonjol dalam diri saya adalah mudah mengasihi orang lain. Terima kasih, itu Pak. Mudah apa tadi? Sebentar, kita ulang lagi ya. Saya masih mencari jati diri saya Pak. Dan saya juga bingung seperti apa sifat saya. Dan sampai sekarang ini yang paling menonjol dalam diri saya adalah mudah mengasihi orang lain. Terima kasih, itu Pak. Mudah mengasihani orang lain. Oke, bagus. Thank you. Jadi dia udah tahu bahwa dia sudah bisa memerintahkan dirinya sendiri, tapi dia masih cari jati dirinya. Istilahnya dia masih belum tahu belum tahu dirinya tuh seperti apa sebenarnya. Oke, ini PR buat kita semua. Jadi kita harus bisa memerintahkan diri kita sendiri sebelum kita bisa memerintahkan orang lain. Karena kalau kita sudah bisa diperintah oleh diri kita sendiri, insya Allah berarti kita tahu bagaimana cara kita memerintahkan orang lain. Karena kata perintah itu memang agak kelihatan kasar, tetapi kalau disikapi dengan baik, maka itu akan menjadi sangat baik. Perintah. Ya, perintah. Oke.
Terus kemudian ada yang belum tahu jati diri dia seperti apa. Istilahnya diri dia itu seperti apa sih? Saya adalah orang yang egois, saya adalah orang yang baik hati. Setiap orang pasti punya sifat dan sikap masing-masing. Maka dari itu kita harus tahu itu dulu. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan yang selanjutnya. Oke, thank you. Saya kasih pertanyaan 10, tapi ini baru ada 3 ya. Baru ada 3. Oke, thank you, nggak apa-apa. 3 aja sudah mungkin bisa mewakili beberapa aja. Udah bisa mewakili yang lain. Yang jelas leadership itu penting, teman-teman. Teman-teman yang ada di SMK Pelayaran yang kebetulan saya ajar bisa dimaksimalkan nanti ketika kita tatap muka, bisa ditanyakan tentang manfaat leadership dan bagaimana penerapannya leadership. Buat yang di luar SMK Pelayaran, untuk yang di Akademi Pelayaran nanti bisa ketemu tiap hari Sabtu dan Minggu kalau pas lagi bisa ketemu. Untuk yang atau bisa lewat online, bisa komentar kira-kira tentang apa yang harus kita bahas tentang leadership. Apabila teman-teman ingin langsung diklat leadership juga bisa, banyak online, buka aja di online tentang pembukaan leadership, diklat leadership. Nanti Anda dapat sertifikatnya, tetapi cari dulu leadership tentang apa dulu. Terkadang ada leadership tentang perusahaan. Sebenarnya leadership itu semua sama, tetapi konteksnya yang berbeda. Jadi teman-teman untuk nahkoda, untuk perwira kapal, coba cari leadership tentang pelayaran ya, tentang dek maupun mesin, tentang pelayaran intinya itu. Jadi supaya nanti selaras gitu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.